Tidak banyak orang yang berani melangkah untuk masuk ke dalam toko itu. Tapi beberapa yang pernah melakukannya, dia selalu membawa cerita seram yang menghantui mereka. Suatu hari, seorang wanita muda bernama Amelia yang penuh dengan rasa ingin tahu cerita horor cermin misterius. Di salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah, terdapat sebuah toko barang antik yang selalu terkesan angker. Pintunya tertutup rapat dan catnya yang terkelupas, dan jendelanya banyak debu yang selalu tampak kotor dan gelap. Tidak banyak orang yang berani melangkah masuk ke dalam toko itu, tetapi beberapa yang pernah melakukannya selalu membawa peluang cerita seram yang menghantui mereka. Suatu hari, seorang wanita muda yang bernama Amelia yang penuh dengan rasa ingin tahu memutuskan untuk mencoba peruntungannya di dalam sebuah toko tersebut, teman-teman. Dia memasuki toko itu dengan hati-hati, merasa seolah sedang memasuki dunia yang berbeda. Matanya melihat rak-rak berisi barang-barang tua, dari jam dinding antik hingga piring porselin retak menyambut kedua matanya. Tapi ada satu objek yang menarik, teman-teman, yang selalu diperhatikannya oleh Amelia. Sebuah cermin besar dengan bingkai emas tua yang mengkilap. Cermin itu terletak di tengah ruangan, seolah-olah menantang siapapun yang melihatnya ingin menghampiri. Amelia merasa seolah ada daya tarik aneh dari cermin itu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mendekat. Ketika Amelia berdiri di depan cermin itu, teman-teman, dia terpesona oleh kilauan permukaan kaca yang terlihat begitu halus. Dia memandang wajahnya sendiri, tapi dengan cepat dia menyadari bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi. Bayangan di cermin itu mulai memudar, dan wajahnya yang mencerminkan raut keheranan seketika berubah menjadi wajah yang lebih tua dan gelap. Amelia merasa bulu kuduknya meremang dan hatinya berdetak kencang. Dia ingin pergi, tapi sepertinya kakinya tidak bisa bergerak, teman-teman. Matanya terpaku pada cermin itu, dan Amelia merasa seperti sedang terhisap ke dalam dunia lain. Tanpa sadar, tangannya meraih permukaan cermin, dan dia merasakan kehangatan yang aneh yang memancar dari dalamnya. Seketika itu juga gambar di cermin itu berubah, teman-teman. Amelia melihat dirinya sendiri berdiri di tengah hutan yang lebat, dengan langit-langit yang kelihatan mendung yang teramat sangat kelam. Amelia merasa seperti dia tidak lagi berada di toko barang antik itu, teman. Amelia berusaha melepaskan tangannya dari cermin itu, tapi sepertinya semakin Amelia mencoba, semakin kuat juga cermin itu menahannya, teman-teman. Tersenyumlah. Suara bergema itu terdengar di telinganya Amelia. Tersenyumlah, maka kita akan bebas. Seketika Amelia merasakan dirinya terhanyut lebih dalam ke dalam cermin itu. Dunia di sekitarnya memudar, dan dia merasakan dirinya sedang tenggelam ke dalam sesuatu yang jauh lebih dalam dan teramat sangat gelap, teman-teman. Amelia merasa seakan-akan tubuhnya melayang di dalam gelap yang pekat. Suara-suara aneh menggema
di sekelilingnya. Seperti bisikan-bisikan dari dunia lain. Amelia mencoba berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Amelia merasa terperangkap dalam dunia yang asing dan menakutkan. Tiba-tiba, Amelia melihat sosok bayangan yang teramat sangat mengerikan. Bayangan itu mendekatinya. Bayangan itu memiliki wajah yang merayap dengan mata merah menyala dan senyum licik yang melintas seperti kilatan petir. Amelia merasa jantungnya berdegup kencang dan dia berusaha keras untuk melawan rasa takut yang merasuki tubuhnya, teman-teman. Salam, Amelia. Suara yang serak dan mengganggu terdengar di telinganya Amelia. Selamat datang di dunia yang baru, Amelia. Amelia mencoba berbicara, tapi lidahnya terasa keluh dan suaranya tidak keluar. Amelia hanya bisa menatap sosok bayangan itu dengan ketakutan dalam matanya. Sudah lama aku menunggu seseorang seperti dirimu, kata bayangan itu. Seseorang yang berani datang lebih dekat ke cermin ini. Amelia merasa kehilangan kendali atas tubuhnya, teman-teman. Amelia merasa seakan-akan tubuhnya sedang digerakkan oleh kekuatan yang tak terlihat. Amelia merasakan dirinya terhanyut menuju bayangan itu. Dan semakin mendekat, semakin kuat Amelia merasakan tekanan aneh yang mengelilinginya. Sekarang kau akan menjadi bagian dari cermin ini. Bisikan bayangan itu menyelinap ke dalam pikirannya. Kau akan menghuni dunia gelap di balik permukaan kaca. Amelia mencoba berjuang melawan pengaruh yang kuat, mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya untuk melawan nasib yang mengerikan itu. Dengan usaha terakhirnya, Amelia berteriak dengan sekuat tenaga yang tersisa dalam dirinya. Tiba-tiba, suara keras memecah keheningan. Cermin itu pecah menjadi potongan-potongan kecil. Dan Amelia merasa dirinya tersedot keluar dari dunia gelap itu, teman-teman. Amelia terjatuh ke lantai toko barang antik. Napasnya tersengal-sengal. Saat Amelia bangkit, Amelia melihat toko itu kembali normal, seperti biasa. Amelia menatap reruntuhan cermin yang hancur di lantai dan merasakan kelegaan dalam dirinya. Apa yang baru saja dia alami? Apakah itu hanya ilusi atau kenyataan? Amelia meninggalkan toko itu dengan langkah tergesa-gesa, teman-teman. Berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah lagi mengulangi kesalahan memandang ke dalam cermin yang misterius itu. Tetapi ketika Amelia berjalan menjauh, dia merasa seperti ada sesuatu yang terus mengawasinya dan mengikutinya. Bayangan itu mengingatkan akan peristiwa yang mengerikan yang baru saja dia alami. Bayangan yang tak pernah hilang. Minggu-minggu berlalu sejak kejadian mengerikan di toko barang antik. Amelia berusaha keras melupakan apa yang dialaminya. Tapi bayangan cermin ajaib itu dan sosok misterius itu selalu menghantuinya. Dalam mimpi-mimpinya, Amelia merasa seperti ada yang mengintai dari sudut gelap ruangannya di setiap malam tiba, teman-teman. Amelia berbicara pada beberapa temannya tentang pengalamannya.
Tetapi mereka hanya menganggapnya sebagai cerita mengerikan yang dibuat-buat. Tidak ada yang benar-benar mempercayainya. Dan Amelia merasa semakin terisolasi oleh rahasia yang Amelia simpan. Suatu malam, Amelia terbangun oleh bunyi berderak di dalam kamar tidurnya, teman-teman. Amelia mendapati dirinya dikelilingi oleh bayangan-bayangan aneh yang bergerak di dinding. Suara-suara bisikan kembali menggema di telinganya. Dan dia merasa seakan-akan ada kekuatan tak terlihat yang mencoba menariknya ke dalam dunia gelap. "Dekatilah aku, Amelia." Suara itu datang dari setiap bayangan di sekelilingnya. "Kita bisa bersatu dan mengakhiri penderitaanmu," kata bayangan itu. Amelia merasa ketakutan yang begitu dalam. Amelia tahu bahwa jika dia tidak berbuat apa-apa, Amelia akan benar-benar terperangkap dalam bayangan ini. Amelia berusaha mengumpulkan keberaniannya dan berpikir tentang apa yang bisa Amelia lakukan untuk menghentikan ini. Tiba-tiba ide muncul dari pemikirannya. Amelia melihat sepotong kaca dari cermin yang pecah di lantai dan dia merasa bahwa ini adalah sesuatu cara untuk mengakhiri keterorannya. Jadi Amelia ini waktu pulang dari toko barang antik itu, ketika kacanya pecah sempat dia membawanya pulang. Dengan hati yang berdebar, Amelia meraih potongan kaca itu dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian yang lebih kecil, teman. Dengan tindakan yang cepat, Amelia melukis simbol aneh di dinding kamarnya. Dengan potongan kaca tajam itu, Amelia berbicara dengan suara lantang, mengucapkan kata-kata yang dia ingat dari peristiwa di toko barang antik. Dia berharap bahwa ini akan mematahkan pengaruh bayangan tersebut. Tiba-tiba, bayangan-bayangan itu mulai menghilang satu persatu. Suara-suara bisikan melemah dan kemudian hilang sama sekali. Kamar itu kembali menjadi sunyi dan Amelia merasa sesuatu yang beban di dadanya telah hilang. Namun, Amelia tahu bahwa Amelia masih harus berhadapan dengan cermin itu. Bahkan jika bayangan itu telah pergi, dan dalam hatinya Amelia merasa bahwa misteri di balik cermin ajaib ini belum sepenuhnya terpecahkan, teman-teman. Rahasia yang tersembunyi. Berbulan-bulan berlalu sejak Amelia berhasil mengusir bayangan-bayangan yang mengerikan dari dalam kamarnya. Meskipun Amelia merasa lega, tapi kekhawatiran akan cermin ajaib dan rahasia yang tersembunyi di baliknya tetap menghantuinya setiap hari. Amelia tidak bisa menyingkirkan perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam yang harus dia ketahui. Amelia mulai menyelidiki lebih jauh tentang sejarah toko barang antik dan cermin tersebut. Amelia menemukan cerita-cerita tentang orang-orang yang menghilang setelah berhubungan dengan cermin itu, teman-teman. Amelia menemukan pula legenda tentang roh jahat yang dipenjara di dalam cermin itu dan mencoba mencari jalan keluar. Ketika Amelia sedang mencari tahu tentang sejarah toko antik itu, Amelia menemukan buku tua di perpustakaan yang berisi informasi tentang cermin tersebut. Buku itu berbicara tentang ritual kuno yang diperlukan untuk menghentikan kekuatan jahat dari cermin itu. Namun ritual itu sangat berbahaya dan memerlukan pengorbanan yang besar. Amelia memutuskan bahwa dia harus mencari tahu lebih lanjut tentang ritual itu dan mengakhiri kutukan yang telah menghantuinya.
Selama ini Amelia meminta bantuan dari seseorang ahli ilmu gaib yang dia temui secara online atau secara langsung. Ahli itu memberinya panduan lebih lanjut tentang ritual dan memperingatkannya tentang resikonya. Dengan hati-hati Amelia mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk ritual tersebut. Dia mempersiapkan diri secara fisik dan mental, mengetahui bahwa ini adalah tindakan terakhir yang dia bisa ambil untuk mengakhiri semua. Dia berdiri di depan cermin ajaib membaca mantra yang dia pelajari. Dia melakukan ritual dengan hati yang penuh tekad. Seketika ruangan itu dipenuhi oleh cahaya yang terang. Amelia merasakan kekuatan aneh memenuhi tubuhnya, dan dia merasa dirinya hampir terpisah dari kenyataan. Dia melihat bayangan-bayangan aneh berputar-putar di sekelilingnya, teman-teman. Mencoba mengganggu, tapi dia tetap fokus pada ritualnya. Ya, setelah beberapa saat, kekuatan itu mulai mereda dan ruangan kembali menjadi sunyi. Amelia merasa kelelahan yang luar biasa, teman-teman. Tapi juga merasa seperti ada sesuatu yang telah berubah. Dia melihat ke cermin ajaib dan menyadari bahwa permukaan kaca itu tidak lagi memantulkan bayangan yang aneh. Amelia tahu bahwa dia telah berhasil. Dia telah mengakhiri kutukan dan kehadiran sang makhluk jahat dari cermin itu. Tapi dia juga tahu bahwa pengorbanan yang dia berikan untuk mencapai hal ini sangat besar. Dan walaupun cermin ajaib itu kini tidak lagi memiliki kekuatan yang menakutkan, Amelia tahu bahwa rahasia dan misteri yang ada di baliknya masih akan tetap menjadi bagian dari hidupnya. Sekian cerita horor Cermin Misterius. Untuk teman-teman, tolong tinggalkan jejak dengan subscribe, like, dan share video ini.